Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawai. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Wanita ditemukan tewas di pantai mangrove Tuban. Jembatan penghubung antar kecamatan di Lamongan ambruk. Lomba para layang di Tulungagung diikuti puluhan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Saudara, seorang wanita ditemukan tewas saat memadu kasih dengan pasangannya di pantai mangrove Tuban. Keduanya ditemukan dalam kondisi tergeletak di sebuah gubuk. Sepasang kekasih ditemukan tergeletak dalam gubuk kawasan wisata Pantai Mangrove, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Saat ditemukan, kondisi laki-laki Cundori, 35 tahun, warga desa Temaji tak sadarkan diri. Sedangkan wanita bernama Noveria Sah Putri Siregar, 29 tahun, warga desa Doromukti, meregang nyawa. Menurut keterangan Ibtu Wahid Nur Cahyo, Kapolsek Jenuh, dari laporan warga, kejadian bermula saat keduanya bersantai di gubuk wisata Pantai Mangrove sore hari. Namun saat hendak pulang karena cuaca mendung, tiba-tiba keduanya tak sadarkan diri. Saat terbangun, Cundori mengaku badannya lemas kemudian berteriak meminta tolong. Warga yang menolong keduanya mendapati Noveria sudah tak bernyawa. Awal mula kejadian, tiba-tiba korban langsung roboh dan meninggal dunia. Sementara proses penyelidikan dari Polres maupun dari Polsek. Awalnya dua sejoli ini duduk-duduk atau gimana? Sore hari gitu ya? Iya, sore hari. Polsek mendapat laporan sekitar jam berapa nih? Habis maghrib tadi. Untuk penyebabnya masih proses penyelidikan dari Polres maupun Polsek. Kedua sejoli tadi itu pasangan apa? Sama istri atau pacar? Belum. Informasi awal dari masih pacaran kan. Kalau yang laki-laki masih ini ya, masih hidup ya? Ya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti seperti KTP dan barang-barang milik korban. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, jenazah Praka Dwi Bekti Probo Siniwoko, anggota TNI dari Yonif Kostrad 411 Pandawa yang gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Papua, tiba di rumah duka di Magetan. Usai disemayamkan saudara dan disolatkan, jenazah langsung diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan. Isak tangis keluarga pecah ketika jenazah Praka Dwi Bekti Probo Siniwoko tiba di rumah duka Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Jenazah diantarkan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Haryanto. Dita Kurnia Putri, 27 tahun yang sudah lama menunggu kedatangan jenazah suaminya, tak kuasa membendung air matanya. Sejumlah ibu-ibu terus memberi semangat Dita agar tabah. Praka Dwi Bekti gugur usai kontak senjata dengan KGB di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Sabtu 25 November 2023, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. TNI Angkatan Darat memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat, yaitu dari Praka menjadi Kopral 2 atau Kopda Anumerta. Selain itu, keluarga juga menerima uang santunan. Biasanya masih kontak senjata? Enggak, kemarin hanya sekali itu dan mereka terus sudah diadakan kontak tembak, mereka langsung menghilangkan gerilyakan itu, til hilang. Beberapa waktu yang lalu juga mereka sudah ada beberapa yang kena oleh pasukan kita, sekitar 4-5 orang juga dengan persenjataannya. Kemarin pas kita gantian kita yang kena. Itulah risiko dari pelaksanaan tugas operasi dimanapun. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah diberi penghormatan secara militer. Lalu diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan di Kota Madiun sebagai tempat peristirahatan terakhir. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.
Saudara, dua sepeda motor yang masing-masing dikendari pasangan suami istri dan seorang pelajar bertabrakan di Jalan Raya Kecamatan Kencong, Jember. Akibatnya saudara, pengendara suami istri luka-luka sementara sang pelajar kritis karena jatuh dan masuk ke kolong truk bermuatan kayu. Tabrakan dua sepeda motor itu terjadi di Jalan Raya Kecamatan Kencong, Jember. Evakuasi salah satu korban yakni pelajar SMU bernama Kolidi berlangsung dramatis sebab tubuhnya masuk di bawah kolong truk bermuatan kayu. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit karena terluka parah dan kritis. Selain Kolili, pasangan suami istri Suparman dan Sakdia juga terluka. Kecelakaan bermula saat motor Suparman hendak berbelok arah namun tiba-tiba ditabrak oleh Kolili yang melaju kencang. Diduga pengendara motor kurang waspada saat melaju di jalan raya. Kronologinya ada sepeda dari utara mau belok ke kiri dan tiba-tiba ada sepeda dari barat dengan kecepatan tinggi akhirnya terjadilah benturan. Truknya kan anaknya terpental ke bawah truk. Akhirnya gimana Pak? Terlindas atau gimana? Kelihatannya tidak terlindas. Korban Pak? Korban tidak terlindas, tidak. Terus kondisinya korban MC atau apa Pak? Sementara masih hidup dibawa ke rumah sakit Puskesmas Kencong. Kerasnya benturan menyebabkan kedua kendaraan rusak berat, bahkan membuat tubuh Kolili terlempar masuk ke kolong truk yang berjalan dari arah berlawanan. Masnya tadi tabrakan, terus dengan kecepatan tinggi itu. Terus masnya itu mental masuk ke kolong truk. Ini sampai ngenaban Pak? Tidak. Kasus kecelakaan itu telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, bayi perempuan ditemukan warga Desa Selobagus, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Bayi tersebut diduga sengaja dibuang atau ditinggalkan oleh seorang pria di teras musola. Polisi kini masih mencari pelaku pembuang bayi. Bayi perempuan ini ditemukan di dalam tas plastik di teras Musala An-Nur, Desa Selobagus, Kabupaten Tuban. Penemuan bayi ini kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas yang datang menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyerahkan bayi ke petugas puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Menurut saksi mata Dian Agus Dwi Setianto, ia melihat ada seorang pria yang keluar dari mobil sembari membawa tas plastik, meletakkan tas plastik yang diduga berisi bayi di teras musola lalu pergi. Warga kemudian mengambil tas plastik kecil, saat dibuka ternyata berisi bayi. Kok barangnya ditinggal, saya curiga langsung ke barangnya itu. Setelah tak lihat yang satu itu berisi baju, yang biru itu berisi setelah saya berisi bayi tersebut. Berarti bayi itu posisi di dalam kantong yang biru itu. Itu bayinya masih hidup ya Mas? Masih hidup. Petugas dari Polsek Paringan masih menyelidiki pembuang bayi dengan meminta keterangan saksi. Melihat ada kendaraan mobil penumpang pribadi yang berhenti di depan musola An-Nur, Desa Selobagus, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Dan kemudian turun dari mobil seorang laki-laki membawa tas warna biru ditaruh di teras musola. Setelah itu kemudian saksi atas nama Dian Agus mendekati tas tersebut karena tas tersebut ditinggal. Setelah itu dicek ternyata di dalam tas ada seorang bayi. Bayi perempuan ini sementara dirawat salah satu warga Desa Selobagus. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Jembatan penghubung antar kecamatan di Lamongan ambruk. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.